Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, ada baiknya kita bersekutu dengan Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan, tenaga baru, dan kesehatan yang kami rasakan hingga pagi ini. Kami hendak bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan renungan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 130 ayat 6. Demikian bunyinya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Demikian bunyinya. Jemaat yang saya kasihi, menunggu atau menanti-nantikan adalah pekerjaan yang paling membosankan. Misalnya ada seseorang yang berjanji kepada kita akan bertemu di suatu tempat jam 11 pagi. Dan kita pun tiba di sana sebelum jam 11 pagi. Ternyata teman kita yang berjanji itu sudah kita tunggu sampai jam 12. Dan dia pun belum juga datang. Tentu hal ini membosankan bagi kita dan membuat kita capek untuk menunggunya. Begitu juga ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, tidak semua permintaan kita diberikan Tuhan secara langsung. Dan kadangkala kita harus melalui proses penantian yang cukup panjang. Menantikan jawaban dari doa dan permintaan kita dari Tuhan. Karena itu, menanti dengan sabar tentunya sangat perlu juga bagi kita. Kita belajar dari Daud, menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan firman-Nya, dan jiwanya mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Dan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Itu dikatakan dalam Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Dalam keadaan tidak baik pun, Daud tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia dengan sabar menantikan pertolongan Tuhan. Untuk memiliki kesabaran memang tidak mudah. Memerlukan perjuangan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abram bahwa Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, memberkatinya, namanya akan menjadi masyhur, dan dia akan menjadi berkat dan memberkati orang-orang yang memberkati dia. Kita baca dalam Kejadian 12 ayat 2-3. Abraham menantikannya dengan penuh kesabaran, walaupun dengan proses yang panjang. Karena itu, dia menerimanya dengan baik. Kata sabar mengandung dua arti. Yang pertama, menunggu dalam waktu yang panjang. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Namun pasti waktunya Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Maka dalam penantian janjinya diperlukan ketaatan dan ketekunan dalam diri kita. Yang kedua, sabar terhadap tekanan, penderitaan, caci maki, dan aniaya. Untuk dapat sabar, kita harus menerima pimpinan Roh Kudus dan pengharapan kita tetap teguh dan memiliki kepastian. Kita tahu bahwa kesabaran merupakan salah satu dari buah roh yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Seseorang yang memiliki persekutuan dengan Roh Kudus pasti memiliki penguasaan diri dan dapat bersabar dalam segala hal. Abraham
mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan karena dia sabar dan menaati janji Tuhan dan firman Tuhan, dan dia penuh dengan ketaatan. Seringkali yang dilakukan oleh banyak orang adalah sebaliknya. Bukan dengan sabar tetapi bersungut-sungut, mengeluh, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Sehingga Tuhan harus menunda waktu untuk menolong mereka. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita terus bersabar dan berharap kepada Tuhan bagaimanapun keadaan kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a. Jika kita berharap kepada Tuhan sambil melakukan kehendak-Nya, maka pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Pasti akan memberikan buah yang paling baik di dalam kehidupan kita. Dan membangun hubungan kita terus baik di hadapan Tuhan. Kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu, agar kami tetap sabar, berharap penuh kepadamu dalam keadaan apapun. Dan kami akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan memampukan kami menjalani hari-hari kami dengan penuh semangat. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau tahu dan kami percaya Engkau pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Demikian juga dalam menjalani aktivitas kami hari ini, Engkau kiranya tetap memberkati kami, memberikan sukacita dan buah yang baik dari hasil pekerjaan kami yang baik. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam situasi apapun mereka. Yang lemah tolong Engkau kuatkan. Yang sakit tolong Tuhan sembuhkan. Yang berduka tolong Tuhan hiburkan mereka. Yang kekurangan Engkau cukupkan segala yang perlu bagi mereka. Lewat segala usaha dan kerja keras mereka. Lewat doa-doa dan permintaan yang mereka sampaikan kepadamu. Jemaat Tuhan yang masih dalam studi Engkau berikan keberhasilan. Jemaat Tuhan yang menanti-nantikan pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan yang layak mereka kerjakan. Jemaat Tuhan yang mengharapkan jodoh, berikan jodoh yang sepadan dengan kami, yang sepadan dengan mereka, yang seiman dengan kami, yang boleh mengasihi keluarga. Jemaat yang takut akan Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka boleh membangun keluarga di dalam Tuhan. Ampuni kami akan salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur bagi-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.